Halo semua, perkenalkan nama saya Gracia Oktadinata dengan NIM 230105036. Di sini saya akan menjelaskan mengenai obat amiodaron sebagai obat anti aritmia. Bagaimana sih cara kerjanya? Mari kita bahas. Manusia ternyata bisa ngasilin listrik, tapi bukan lewat bantuan air, angin, atau nuklir, melainkan dari dalam tubuh kita sendiri. Ya, ini yang bikin sel saraf kita jadi bisa ngobrol dan tahu apa yang harus dilakuin. Malah, listrik ini ibaratnya benar jadi semacam dalam tanda kutip baterai yang bisa dipakai buat gerakin satu organ penting dalam tubuh kita, yaitu jantung. Karena organ yang bikin kita deg-degan ini kerjanya kayak pompa yang kerja nonstop dari kita lahir sampai akhir hayat kita. Sampai di sini kelihatannya masih oke-oke aja ya. Tapi ternyata ada satu kondisi ketika baterai jantung kita konslet dan ini bisa mengancam sang pemiliknya. Kondisi apa itu? Itu namanya kondisi aritmia. Simpelnya, kondisi atau penyakit ini ibarat konslet yang bikin listrik rumah mendadak mati kalau kena aritmia. Gak cuma jantung aja yang kaget, organ-organ lain yang kerja bareng jantung bisa ikut kacau. Aritmia ini ada dua jenis, yaitu yang bikin denyut jantung kita melambat dan yang bikin denyut jantung kita lebih cepat. Ada 4 kelas utama yang bisa digunakan sebagai antiaritmia, yaitu kelas 1 sebagai penghambat natrium yang memperlambat kondisi listrik di jantung, kelas 2 beta blocker yang menghambat denyut jantung, pada kelas 3 penghambat saluran kalium yang memperpanjang repolisasi membran sel, pada kelas keempat sebagai penghambat saluran kalsium non-hidropyridin yang menurunkan denyut jantung dan kontraksi. Di sini, mari kita lebih bahas pada obat amiodaron sebagai obat antiaritmia. Jadi, pertama-tama mari kita bahas secara singkat tentang fisiologi potensial aksi jantung. Di sini telah digambarkan sel miokard dengan banyak saluran ion. Potensi membran istirahat dalam sel miokard adalah minus 90 mP. Depolarisasi dimulai dengan terbukanya saluran natrium dan munculnya potensial aksi pada fase 0. Amiodaron termasuk obat antiaritmia kelas 3. Mirip dengan obat lain dalam kelas ini, mekanisme utama amiodaron melibatkan penghambatan arus penyarah kalium yang bertanggung jawab untuk repolisasi jantung selama fase 3 potensial aksi jantung. Efek pemblokiran saluran kalium ini menghasilkan peningkatan durasi potensial aksi dan periode refraktor efektif yang lebih lama pada meiosis jantung. Excitabilitas meiosis berkurang sehingga menghambat kelanjutan takiaritmia dengan mencegah mekanisme masuk kembali dan fokus ektopik. Tidak seperti agen kelas 3 lainnya, amiodaron memiliki jangkauan kerja yang lebih luas, meliputi pemblokiran reseptor beta adrenergic seperti beta 1 dan saluran kalsium dan natrium. Lebih jauh lagi, efek elektrofisiologis obat ini meliputi penurunan otomatisitas nodus sinoatrial dan penghambatan otomatisitas alat pacu jantung ektopik. Dalam beberapa kasus, mekanisme kerja tambahan ini dapat mengakibatkan efek samping yang tidak diinginkan, termasuk bradikardia, hipotensi, dan perkembangan Torsades de Pointes.